Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan tadi oleh Memerpa. Jadi saya akan membacakan materi modul 1-2. Kita langsung mulai aja Bapak Ibunya. Di materi modul 1-2 ini yang akan saya sharing adalah nilai dan peran dari guru penggerak. Oke. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya yang pertama, suka atau tidak, di luar kelebihan atau kelemahannya, baik atau buruk karakter kita di masyarakat sudah dinilai sebagai teladan. Dari zaman dahulu sampai sekarang, guru itu adalah teladan. Di luar konteks baik atau buruknya kita. Nah, guru sesungguhnya benar-benar punya kesempatan untuk jadi teladan itu. Tinggal kitanya saja mau ambil kesempatan jadi teladan atau mau jadi guru yang biasa-biasa saja. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sejak dulu tahu guru itu tugasnya hanya memberikan tugas pada siswa. Kebiasaannya datang, masuk, menjelaskan, kemudian memberikan latihan. Nah, itu pada kurikulum baru ini, pada kurikulum Merdeka Belajar, kita bukan menuntut hanya sekedar nilai. Kita tidak boleh menuntut siswa. Yang kita harus lakukan adalah menuntut siswa menuju tujuannya. Mengembangkan siswa sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi, kalau yang saya tangkap dari sini, nilai itu nomor sekian. Yang perlu itu adalah budi pekertinya. Gitu ya. Langkit 2008 menyatakan bahwa guru dengan karakter baik mengajarkan murid mereka tentang bagaimana keputusan dibuat melalui proses pertimbangan moral. Jadi dari segi moral atau budi pekerti. Oke. Tujuan dari Merdeka Belajar ini sebenarnya apa? Selain memerdekakan anak, tujuan akhirnya adalah menciptakan pelajar dengan profil Pancasila. Ini yang dituntut oleh Mas Nadiem sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dijabarkan oleh Memerpa tadi. Ada 6 karakteristik pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan. Ada 5 elemen, yaitu dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Oke, profil yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka terhadap interaksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru. Kalau di pelajaran IPS itu ada namanya Bu Siti? Ya? Global. Ya, ada kebinekaan global. Ada 3, yaitu mengenal dan menghargai budaya, memiliki kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Profil yang kedua. Profil yang ketiga yaitu pelajar dengan profil gotong royong. Kalau gotong royong di sekolah kita itu sudah biasa, sudah ada sejak lama. Anak sangat suka gotong royong, mulai dari bersihkan kelas sampai menjawab ujian. Gotong royong sekolah. Ya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu meningkatkan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dapat dikerjakan dan berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Nah, elemen kunci gotong royong tadi adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi, saling bekerja sama. Ya, yang keempat, mandiri. Jadi pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang mandiri.
yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi dalam proses dia bertanggung jawab ke dirinya, dan dalam hasil pun dia bertanggung jawab atas apa yang diterimanya. Kesadaran, elemennya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi dirinya. Dia tahu di mana letak salahnya, di mana benarnya, di mana. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik, kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, kemudian menyimpulkannya. Bernalar kritis. Jadi anak tidak hanya menerima penjelasan kita mentah-mentah. Itu yang diharapkan ada di profil pelajar Pancasila. Profil yang keenam atau yang terakhir, yaitu pelajar yang kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi, kemudian menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak bagi masyarakat. Elemennya menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kreatif ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya gurunya saja, tujuannya adalah murid juga ikut jadi siswa-siswi yang kreatif di bidangnya. Nggak melulu tentang nilai, kreasi, seni, dan lain-lain juga bisa. Bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang penting adalah pertama, peran pendidiknya dulu. Tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun anak serta menumbuhkan berbagai karakter atau nilai yang dijabarkan. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil Pancasila ini adalah menjadi dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Jadi kami selama 9 bulan ke depan wajib memiliki nilai yang 6 itu dulu. Wajib punya profil itu. Ketika seorang pendidik mencoba menjalankan profil ini, maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat, ditiru, dan berdampak kepada murid. Itu tadi tentang profil Pancasila ya Bapak Ibu. Tujuan Merdeka Belajar adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, saya masuk ke yang intinya, peran dari guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak itu wajib menjadi pemimpin pembelajaran. Kalau hal ini saya rasa Bapak Ibu di sini sudah melakukannya. Guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Selama ini kita di kelas sudah jadi pemimpin pembelajaran. Yang belum adalah kita belum menuntun anak. Kita masih terbiasa menuntun. Enggak Bapak Ibu saja, saya juga akui saya seperti itu. Tapi setelah 3 bulan, 2 bulan masuk 3 bulan berjalan, saya mulai merubah hal yang biasa menuntut jadi menuntun. Boleh ditanya sama anak-anak yang kelasnya saya masuki. Oke. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kami dituntut menggerakkan komunitas praktik untuk rekan guru di sekolah dan di wilayah. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Jadi nanti program kami ke depan adalah kami akan buat fokusnya itu per mapel. Kita akan buat komunitas di sekolah saja dulu yang kecil ruang lingkupnya. Saya, Bu Dini, Bu Siti itu buat komunitas IPS. Saya, Bu Liza, Bu Dini, Bu Siti buat komunitas PKN untuk bahas RPP bersama. Mau buat tugas apa, mau buat program apa. Ya, MGP tapi yang mininya. Ya, di sekolah. Jadi kita saling kolaborasi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach atau mentor. Walaupun ini masih jauh ya Bapak Ibu, menjadi coach itu berat. Tapi guru penggerak diharapkan mampu melihat aspek apa saja yang kurang di sekolah, kemudian mengajak teman-teman berkolaborasi membuat yang kurang itu menjadi berlebih. Gitu ya. Dan menjadi coach itu misalnya saya, Memepa atau Bu Yuni yang akan membantu atau memfasilitasi materi-materi apa gitu. Kami yang akan mulai mengajarkan sedikit-sedikit apa yang sudah kami dapat.
Yang keempat, guru penggerak diharapkan mendorong kolaborasi antar guru. Perannya mendorong kolaborasi antar guru ini membuat diskusi positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, di komunitas nanti kita sudah buat mau RPP, mau apa, mau buat tugas atau LKS tersendiri, kita kemudian berkolaborasi bersama. Tidak melulu harus mapel yang sama. Yang terakhir, peran dari guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid, mendorong kemandirian dan kepemimpinan di murid di sekolah. Peran kita adalah kita menjadikan murid itu sebagai pemimpin. Yang selama ini terjadi, murid yang memimpin hanya itu saja, hanya yang berani tampil. Nah, yang diminta dari guru penggerak ini adalah semua murid berani tampil dengan karakternya masing-masing, dengan spesialnya masing-masing. Jadi tidak melulu yang dilihat pintar. Selanjutnya, nilai guru penggerak. Nilai yaitu menurut Rockage merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai dalam diri seseorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seseorang itu mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai itu tidak hanya sebagai kontrol, tapi juga sebagai motivasi kita untuk bergerak. Jadi bukan cuma gerak-gerak ya Pak Riki. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, mampu memotivasi diri sendiri untuk membawa perubahan dan mengupgrade skill tanpa menunggu instruksi. Jadi kalau guru penggerak itu wajib sadar bahwa kita itu masih punya ilmu yang cetek. Jadi wajib sadar apapun yang ada pelatihan, kalau kita mampu ikuti. Upgrade terus skillnya, investasi untuk leher ke atas kalau saya bilang. Ya, yang kedua reflektif. Reflektif itu berasal dari kata refleksi. Guru penggerak harus mau membuka diri terhadap pengalaman yang baru saja dilaluinya, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik, serta apa yang perlu dikembangkan. Jadi setelah kita melakukan kegiatan atau pelatihan, kemudian kita lihat 1 bulan ini kita sudah ngapain. Kira-kira apa yang sudah bagus itu dipertahankan, apa yang kurang itu diperbaiki. Itu namanya reflektif. Yang ketiga adalah kolaboratif. Senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berteman bukan melulu hanya guru, semua pemangku keputusan di sekolah, tidak hanya sama murid dan guru saja, harus mau bekerja sama dengan yang lain. Kemudian nilai yang keempat yaitu inovatif. Senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru yang tepat guna terkait situasi tertentu ataupun perubahan tertentu. Jadi kita sebagai guru, tidak hanya guru penggerak, wajib inovatif. Kalau orang sudah pakai IT, kita wajib pakai IT. Kalau kurikulum menuntut kita wajib menggunakan desain-desain yang baru, maka kita harus mengikuti. Apalagi kita sekolah swasta, wajib upgrade skill. Yang terakhir nilainya yaitu berpihak pada murid, selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan pertama. Seperti yang dikatakan Bapak Kemendikbud tadi, bahwasanya kita dalam mengambil keputusan wajib mengutamakan murid-murid dan murid. Jadi intinya dari nilai dan peran guru penggerak ini adalah Bapak Ibu, kita menomorsatukan murid, memerdekakan murid, tapi bukan maksudnya merdeka sebebas-bebasnya. Merdeka tapi tetap kita kontrol. Kita sebagai role modelnya, mereka meniru sebebas-bebasnya, mereka memberikan gagasan, kita yang meluruskannya kalau salah. Itu yang kedua adalah murid tidak dilihat dari pintar atau bodohnya,
tapi lihatlah murid dari sifatnya ke kita, dari sikapnya ke kita. Kalau seandainya dia belum sopan, kita yang menuntun dia untuk menjadi sopan kepada yang lain. Kalau seandainya dia sudah sopan, tapi dia tidak pintar, saya rasa itu sudah dilakukan pertimbangan sejak dulu kala ya di sini. Jadi intinya adalah kita berpihak kepada murid. Nah, 5 nilai ini mudah-mudahan ada di diri kita semua. Saya harap tadi kan ada saya buat kami menampilkan bahwasanya ada 5 hal yang akan dilakukan. Jadi coach membuat komunitas praktis nih. Saya harap teman-teman bisa berkolaborasi dengan kami bertiga. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk orang lain, tujuannya adalah untuk kita juga. Sama-sama upgrade skill. Jadi tidak ada si ini si itu lagi. Semuanya sudah bisa di sini. Ya Bapak Ibu, itu materi saya mungkin agak lama. Mohon maaf atas segala salah kata, lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Bu Yuni.